Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Adalah salah satu usaha kita untuk melambungkan ruh kita. Adalah usaha kita, seandainya pun pada saatnya kita tutup mata, tapi amal kita tetap bisa menjadi amal jariah, menjadi mengalir. Adalah usaha kita juga untuk bisa memberikan toladan, contoh kepada minimal generasi setelah kita, syukur bisa diteladani oleh masyarakat kita. Itu adalah bagian nanti yang menjadi amal jariah kita, sebagaimana yang sering kita panjatkan doa kita mencontoh doa dari Nabiullah Ibrahim, Rabbi alhiqni bis sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikan bagiku lisana sidqin, tutur kata yang baik bagi orang-orang setelahku. Bisa tutur kata, bisa adalah suri toladan, contoh kelakuan, bisa, yang penting yang baik-baik, dan itu pasti akan menjadi amal jariah. Amal jariah tidak terbatas dengan harta, contoh suri toladan pun akan menjadi amal jariah, sebagaimana yang bisa kita baca tadi itu adalah surah Asy-Syu'ara ayat 84. Alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi dari malaikat, diamini oleh malaikat penjaga siang dan penjaga malam, sebagaimana Allah sampaikan pada surah Al-Isra ayat 78 ketika Allah mengatakan aqimis sholata liduluki syamsi wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam. Dan yang kita mintakan, yang kita panjatkan doa itu diamini oleh malaikat. Maka yakinlah insya Allah doa-doa kita terkabul. Alhamdulillah kita setelah vakum, meskipun ini masih ada perpanjangan, tanggal 23 diperpanjang lagi sampai tanggal 30. Jadi tadi malam diperpanjang lagi sampai tanggal 30. Tapi sudah dipersilahkan untuk mengisi masjid, tempat-tempat ibadah, sarana ibadah dipersilahkan 25%. Ini saya yakin nggak sampai 25%. Sudah dilarang sudah dipersilahkan, apalagi dilarang gitu kan. Apalagi dilarang ya malah tambah tidak ada penghuninya nanti. Ya mudah-mudahan kita ditetapkan dalam barisan ini, barisan yang mempertahankan jemaah, barisan yang berusaha selalu untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, memakmurkan musola-musola Allah. Alhamdulillah kita sekarang berada di surah Al-Baqarah ayat 205. Kita berada di 205. Kita baca dulu ayatnya dari 205. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ wala bi'sal mihad. Ayat
ayat yang kita baca ini berbicara tentang di antara bentuk-bentuk kemunafikan. Bentuk-bentuk kemunafikan. Kita lihat wa minan nas, dari sebagian manusia, segolongan manusia itu yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya, menjadikan kamu takjub wahai Muhammad tentang perkataan mereka di kehidupan ini, di dunia ini. Janjinya manis, mengatakan sesuatu yang baik-baik padahal tidak. Jadi kalau di ayat ini berbicara tentang bahwa Nabi saja itu dipertontonkan, diberikan suguhan perkataan yang Nabi sampai takjub. Bukan hanya kaum muslimin. Kalau Nabi saja takjub, berarti kaum muslimin juga takjub. Kalau di ayat surah Al-Baqarah awal, di surah 14 itu di antara sifat munafik itu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau ayat 14 Al-Baqarah yang awal-awal itu, jika mereka bertemu orang yang beriman, mereka berkata qalu amanna wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau, mereka ketika berpaling dari orang-orang beriman dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin mereka, qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami tidak bersama mereka, tapi kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya memperolok-olok mereka saja. Itu diceritakan kepada kaum beriman. Nah, di sini bukan hanya kepada kaum beriman, tapi kepada puncuk pimpinan kita, kepada orang yang paling kita cintai, baginda Nabi besar Muhammad SAW, juga seperti itu sifat mereka. Yu'jibuka, menakjubkan engkau, menawan perkataan mereka itu, manis sekali apa yang mereka sampaikan tentang kehidupan dunia, mau berbuat baik, mau apa. Terus bagaimana seharusnya? Ya tidak, kalau mau berbuat baik lakukan saja, tidak harus izin. Mau berbuat baik harus diketahui dulu, tidak, langsung saja berbuat baik, karena Allah pasti akan mengetahui, tidak usah disampaikan kemana-mana. Loh, ini kampanye, ya kalau namanya kampanye silahkan, tapi harus diwujudkan, harus direalisasikan. Dalam beberapa ayat juga disampaikan tentang sifat mereka. Kalau bisa kita buka itu di surah ke-9, surah Taubah ayat 44. Apa mereka? Mereka itu izin kalau mau berperang, izin izin untuk apa? Aku mau ikut perang. Innama yasta'dzinuka alladina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa tabat qulubuhum. Di ayat 44 disampaikan tentang bahwa masanya kaum beriman mereka kalau berizin kalau mau perang izin enggak langsung aja ikut. Kalau sudah diumumkan siapa yang mau ikut jihad, kami. Tapi kalau orang-orang yang tandanya munafik, sampaikan dulu aku mau ikut perang, boleh enggak itu. Masih pakai izin padahal sudah diwajibkan untuk ikut. Nah, itu di antara tanda-tanda kemunafikan. Di ayat ini mereka yang kalau sudah berbicara manis sekali, itu berbahaya. Harus hati-hati yang seperti itu. Pokoknya yang sudah kemanisan, keterlaluan, itu harus hati-hati. Itu bagian dari kemunafikan. Yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya wala yu'jibuka fil akhirah limukhalafatihi li'tiqadis. Tapi tentang keakhiratan mereka kemudian tidak menakjubkanmu, malah melupakan. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi, dan sering mengikutkan tentang apa yang dia sampaikan itu, sering menggunakan kata-kata Allah sebelum apa-apa, wallahi, sumpah deh. Kalau orang sudah sering berkata seperti itu, hati-hati. Tanda-tanda kemunafikan. Orang beriman tidak seperti itu, tidak gampang menyebut nama Allah. Maksudnya tidak bukan berzikir, tidak gampang bersumpah untuk menguatkan kata-katanya. Kenapa? Karena orang beriman pasti dia sudah masyhur dengan keimanannya, sudah pasti ketahuan dengan
ketepatan janjinya. Beda dengan orang yang munafik hingga kemudian sering bersumpah dengan nama Allah. Wa huwa aladdul hisam, padahal dia sesungguhnya permusuhannya lebih dari itu, lebih dahsyat dari itu. Syadidul khusuma laka li atba'ika wa li adawatihi laka. Di sini disampaikan tentang bahwa kebalikan itu semua. Dalam kitab ini disampaikan siapakah itu yang disinggung oleh ayat ini. Akhnas ibnu Syuraik, seorang yang bernama Akhnas ibnu Syuraik, kana munafiqan hulul kalami lin nabi, dia seorang munafik, manis pembicaraannya kepada baginda, yahlifu annahu mu'min, dia bersumpah bahwa dia seorang mukmin dan suka kepada majlis-majlis tempat pertemuan Nabi, namun Allah kemudian mengungkap kebohongannya. Terus ciri-ciri lainnya apa mereka ini? Wa idza tawalla, dan ketika mereka sudah berpaling, fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nas, sudah berpaling dari kaum beriman, maka mereka akan mengadakan kerusakan. Di ayat ini disampaikan di tafsir ini, di antara kerusakan yang dilakukan oleh Akhnas ibnu Syuraik itu adalah membakar tanaman kaum beriman dan menyembelih ternak orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah, apakah terbatas itu? Tentunya tidak. Siapapun dia yang manis perkataannya, banyak mengumbar janji, kemudian yang dibuat hanya kerusakan dan kerusakan, maka termasuk dalam tanda-tanda kemunafikan. Dan Allah tidak menyukai itu. Munafik itu apa? Kalau Nabi menyampaikan idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Siapa munafik? Ketika berkata dia berbohong. Wa idza wa'ada, ketika berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, ketika diamanati, ketika dipercayai dia akan mengkhianati. Tanda-tanda kemunafikan seperti itu. Kalau apakah hanya seperti itu? Itu bagian dari kemunafikan. Lebih lanjut, siapapun yang bersegera dalam berkata dengan lisannya tapi hatinya tidak, maka itu juga bentuk kemunafikan. Surah Al-Maidah ayat 41 menyampaikan kita tentang itu. Ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Wahai utusan, wahai Rasul, wahai Muhammad, la yahzunka, jangan menyedihkan engkau. Siapa yang sampai jangan menyedihkan engkau? Alladzina yusari'una fil kufri, mereka yang bersegera dalam kekafiran. Siapa yang bersegera dalam kekafiran yang disebutkan pada ayat 41 Al-Maidah ini? Alladzina qalu amanna bi afwahihim, mereka yang berkata beriman dengan lisannya padahal hatinya tidak. Itu bentuk kemunafikan. Dan kemunafikan itu tempatnya adalah neraka. Naudzubillah. Berat. Kok neraka? Iya, Allah menjanjikan itu pada surah ke-9, surah Taubah ayat 68, jelas Allah menyatakan itu. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum. Allah telah menjanjikan dari orang-orang munafik laki-laki, munafik perempuan, dan orang-orang kafir, wa'adallahu munafiqin wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum. Neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Tapi munafik tidak terbatas yang kita sebut ini, juga yang kita baca ini, ketika berjanji, ketika berkata hanya pemanis saja padahal di hatinya sudah tidak. Nah, terus bagaimana kalau kita mau berjanji? Bagaimana? Jangan lupa untuk mengikuti dengan kata-kata insya Allah. Jadi suatu ketika baginda Nabi didatangi oleh
orang Yahudi untuk mengetes tentang kenabian beliau. Yahudi datang, wahai kalau kata-katanya gak enak, cuma kita harus emang enak. Wahai Nabi, coba ceritakan kepada kami tentang ruh, ceritakan kepada kami tentang Ashabul Kahfi, ceritakan kepada kami tentang Dzulqarnain. Kata beliau, ya besok gitu kan, besok. Ternyata baginda menunggu semalaman gak datang. Datanglah Yahudi itu. Gimana katanya? Gak ada. Besok lagi datang lagi. Gak ada lagi. Kemudian ada setelah sekian lama, tapi ditegur dulu oleh Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun ghadan illa ayyasha Allah. Muhammad, jangan sekali-kali engkau mengatakan aku besok akan mengatakan, kecuali engkau ikat perkataanmu itu dengan insya Allah, illa ayyasha Allah. Maka ini kemudian kalaupun kita berjanji apapun harus disertai dengan kata-kata insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun ghadan illa ayyasha Allah. Tentunya tanpa ada niatan sedikit pun untuk mengingkari janji itu. Karena kalau sudah mengatakan insya Allah tapi di hati sudah niat mengingkari, itu namanya yushhidullah ala ma fi qalbi, sudah menggantungkan kepada Allah padahal tidak seperti itu. Itu sudah memperdagangkan nama Allah. Wa idza tawalla sa'a fil ardi, ketika mereka berpaling darimu, dia mengadakan kerusakan. Tawalla dalam penafsiran ini bisa jadi adalah ketika berpaling dari kita, bisa jadi ketika mereka telah berkuasa. Waliul amri itu berarti yang memegang kekuasaan, yang memegang pemerintahan. Nah, tawalla berarti yang memegang kekuasaan. Ketika mereka memegang kekuasaan, mereka mengadakan kerusakan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali kerusakan, tambah rusak, tidak benar. Itu bagian dari kemunafikan. Jadi bagaimana keadaan sekarang? Ya, kita sudah berusaha. Yang penting kita berusaha, sudah mengantarkan pemilihan kita lakukan dengan sebaik mungkin, dengan ikhtiar karena Allah, dengan berusaha mengetahui dengan baik, tapi kemudian salah, ya bagian dari ijtihad kita. Tapi kalau sudah jelas-jelas tidak baik namun kita pilih, nah itu bagian yang kita juga turut menanggung. Naudzubillah. Tapi insya Allah yang kita lakukan adalah baik-baik semua. Yang kita lakukan seandainya pun tergelincir ya karena kesalahan memang ada kamuflase, berjanji baik-baik, akhirnya ternyata tidak. Nah itu bagian ya mereka yang menanggung. Nah, tanda-tandanya kemunafikan itu ketika mereka telah diberikan kekuasaan, tawalla sa'afil ardi yufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Di sini yuhlikal harsa wan nasl. Diambil dua kata, merusak tanaman dan merusak keturunan. Kenapa tanaman dan keturunan masuknya ternak di sini? Iya, karena pertanian dan peternakan adalah merupakan indikator penting dalam kemakmuran sebuah masyarakat. Makanya di sini digunakan kata-kata harsa wan naslah. Pertanian tidak akan baik kecuali yang menanam sudah mendapatkan ketenangan, mendapatkan kenyamanan. Begitu pula peternakan tidak akan baik kecuali para peternaknya dalam kehidupan yang tenang, tidak ditakut-takuti, tidak intimidasi. Tapi kalau banyak intimidasi, banyak usaha-usaha untuk melakukan kejelekan, maka mereka tidak akan tenang, para petani tidak akan tenang, para peternak tidak akan tenang, maka itu pun akan mengantarkan ketidaknyamanan ke seluruh negeri. Penggunaan kata harsa wan naslah karena memang pertanian dan peternakan memegang peranan penting dalam kehidupan sebuah komunitas. Kemudian di ayat berikutnya, tanda kemunafikan itu apa? Wa idza qila lahu taqillaha.
Ketika dikatakan mereka, jangan kamu buat kerusakan lah, bertakwalah kepada Allah, malah mereka apa? Akhadathul izzata bil ismi. Maka mereka malah tambah bangga dengan kerusakan yang mereka lakukan. Nah, itu adalah tanda kemunafikan. Kita mau memberikan respon, kita mau memberikan kritikan, kita mau memberikan sumbangsih yang kritik yang membangun, tapi kemudian malah dianggap sampah saja, dianggap tidak baik, malah mereka melakukan yang sebaliknya. Nah, itu tanda-tanda kemunafikan. Dibilang untuk berbuat baik malah berbuat kerusakan. Maka kata Allah di penutup ayat 206 ini, fahasbuhu jahannam. Ya sudah, mereka tempat kembalinya nanti adalah jahannam, wala bi'sal mihad. Dan jahannam itu, neraka jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini adalah bagian dari tanda-tanda kemunafikan. Minimal apa yang bisa kita ambil pelajaran, minimal adalah bahwa ayat-ayat ini jangan sampai terjadi kepada kita. Jangan sampai terjadi. Apa itu? Jangan sampai kita memaniskan perkataan kita hanya untuk kepentingan diri sendiri. Atau jangan sampai kita menyandarkan apa yang kita lakukan mengatasnamakan Allah semua, padahal Allah tidak memerintahkan. Wallahi, tallahi, billahi, semua sumpah itu disandarkan kepada Allah. Padahal Allah tidak menyuruh seperti itu. Nah, ini kalau memang tidak bisa melakukan, jangan seperti itu, jangan sampai bersumpah, jangan sampai diucapkan. Bahkan hal yang baik pun, hal yang sudah baik mau kita lakukan, maka kita pun harus menggunakan insya Allah. Saya hadir insya Allah. Iya insya Allah. Meskipun tetap harus insya Allah. Karena Nabi sempat ditegur oleh Allah gara-gara pertanyaan orang Yahudi yang Nabi yakin besok datang, ternyata tidak datang. Penjelasan dari Allah, kemudian turun teguran tadi. Kemudian kalaulah kita diberi kesempatan, maka mari kita gunakan kesempatan itu. Kalaulah kita diberi ilmu, mari kita lakukan apa yang telah kita ketahui. Bagi yang sudah belajar, maka kita meneguhkan bahwa belajar adalah hal yang baik dan mengajar pun adalah hal yang baik. Maka kemudian setelah kita mengetahui, mari kita lakukan. Ini adalah hal baik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Setelah kita tahu bagaimana, mari kita berusaha untuk melakukan. Karena sudah tahu namun tidak mau melakukan, berbahaya. Kenapa? Ya sudah tahu tapi kemudian tidak mau melakukan, maka itu bukan bagian dari amanat sebagai seorang mukmin. Malah itu adalah dari bentuk-bentuk kemunafikan. Seandainya pun ada teguran dari sahabat-sahabat kita bahwa kita salah, maka dengan lapang hati, dengan terima kasih kita sampaikan saja, ya minta maaf dan terima kasih. Tidak perlu harus kamuflase mengatakan bahwa saya tidak bersalah, berdalil, tidak. Tapi sebaiknya kritikan apapun itu bentuknya, mari kita anggap sebagai teguran dan mari kita jadikan sebagai bahan untuk introspeksi, memperbaiki diri dan tentunya menuju yang lebih baik. Ini inti pembelajaran, inti ayat-ayat yang kita baca hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan diberi kekuatan selalu untuk menghindari apa-apa yang telah disebutkan oleh Allah sebagai hal-hal yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah menetapkan kita sebagai seorang mukmin di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah nanti akhirnya pada saatnya mengumpulkan kita dengan kekasih kita baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pada saatnya nanti kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bermuajahah dengan
ya dengan Rabb kita, dengan Tuhan kita, dengan pencipta kita. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.